Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab yang ke-43, orang yang tidak redha terhadap sumpah yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca matanya dulu baru kita jelaskan. Di sini pengarang membawa riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Wa man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur dengan sumpahnya. Wa man khulifa lahu billahi falyardha. Maka barang siapa yang diberikan sumpah atas nama Allah, ataupun dengan kata lain dituntut untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah, falyardha, maka hendaklah dia harus rela menerima sumpahnya. Wa man lam yardha falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak redha dengan menerima sumpah tersebut, maka ia lepaslah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Bab ini hanya menyebutkan satu dalil. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini korelasi bab yang disebutkan pengarang menurut Syekh Muhammad Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala, rela ataupun redha atas sumpah, di mana orang yang bersumpah itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bersumpah di hadapan kita dan sumpahnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus rela dan redha dengan sumpahnya. Bukan karena semata-mata sumpahnya, tidak, tapi dia menyebut-nyebut nama Allah di situ. Jadi kita mengagungkan nama Allah yang disebut bukan karena sumpahnya. Dari sini kita tahu hukum tentang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada pengagungan kepada selain Allah dengan pengagungan yang jauh lebih besar dibandingkan pengagungan dia kepada Allah, maka jatuhlah dia kepada syirkul akbar, syirik besar. Atau walaupun setara pengagungannya, tetap syirkul akbar. Bagaimana kalau seandainya lebih besar dibandingkan pengagungan dia kepada Allah? Tetapi kalau dalam hatinya Allah masih lebih agung dibandingkan sumpah dia kepada selain Allah, maka itu tidak sampai kepada syirkul akbar, tapi hanya syirkul asghar saja.
Karena sumpah-sumpah di masyarakat itu kan ada yang bersumpah kepada selain Allah, demi langit dan bumi, demi bintang-bintang, demi hidupku dan dirimu, dan begitu seterusnya, bersumpah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka perbedaannya, kapan seseorang bersumpah kepada selain Allah itu jatuh kepada syirkul akbar, kapan seseorang bersumpah kepada selain Allah itu jatuh kepada syirkul asghar. Masalahnya dua syirik ini perbedaannya sangat jauh. Yang satu mengeluarkan dari Islam, yang satu tidak mengeluarkan dari Islam. Yang satu mengekalkan pelakunya di neraka, yang satu tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Begitu juga secara muamalah apabila dia meninggal, dia tidak bisa dimandikan, dia tidak bisa dikafankan, dia tidak bisa disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi yang satu masih berlaku hukum-hukum Islam, masih bisa dimandikan oleh kita, dikafankan, disolatkan, bahkan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Jadi jarak antara syirkul akbar dengan syirkul asghar ini besar, itu masalahnya. Makanya harus diperhatikan kapan seseorang bersumpah kepada selain Allah itu terjerumus kepada syirkul akbar, dan kapan terjerumus kepada syirkul asghar, dilihat dari pengagungan dalam hatinya. Kalau saat dia bersumpah kepada selain Allah, rupanya selain Allah itu jauh lebih agung dibandingkan Allah atau setara dengan Allah, maka syirkul akbar, tidak syak lagi masuk kepada syirik besar. Tapi kalau tidak, dia hanya ngomong saja, demi langit dan bumi, dia tidak menganggap langit bumi lebih agung dibandingkan Allah, maka itu tidak sampai kepada syirkul akbar, tapi syirkul asghar. Bisa dipahami di sini. Jadi dari segi pengagungannya, lah bab ini mengatakan, wala la takhlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Karena orang-orang jahiliyah terbiasa mereka bersumpah dengan moyang-moyang mereka. Mereka suka menyebutkan moyang-moyang mereka, dan itu kebanggaan bagi mereka, menyebutkan nenek moyang mereka yang sudah tiada, bahkan sudah dalam tanah. Makanya ada ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lombanya kalian ketika memperbanyak dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang ke kuburan-kuburan kalian. Lah salah satu asbab nuzulnya, orang-orang jahiliyah itu mereka suka berbangga-bangga antar kabilah dengan nenek moyang mereka, dengan hasab mereka. Tahukah kalian siapa bapak kami, siapa kakek kami, siapa buyut kami? Maka mereka akan menyebutkan keutamaan, sampai kemudian mereka mendatangi kuburan-kuburan dan menyebutkan itu kuburan nenek moyang saya, itu kuburan kakek buyut saya, dulunya dia begini, begini, begini. Begitulah orang-orang jahiliyah berbangga dengan hasab, dengan keturunan ke atas, sehingga sampai dalam sumpah-sumpah mereka, mereka menyebut nenek moyang mereka. Makanya Nabi SAW melarang, la takhlifu bi abaikum, jangan bersumpah dengan bapak moyang kalian. Sekarang kalau ada orang yang bersumpah dengan bapak moyang kita, apa hukumnya? Hukumnya tadi sudah saya jelaskan, bisa jatuh kepada syirkul asghar, bisa jatuh kepada syirkul akbar, dilihat dari segi pengagungannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur dengan sumpahnya. Jangan membawa sumpah demi sebuah kedustaan. Karena ada orang yang bersumpah untuk kedustaan, seperti yang ma'ruf umpamanya para pedagang, mereka berani bersumpah atas nama Allah untuk berdusta kepada pelanggan.
atau orang yang melakukan kriminal, untuk menghindari dia tersangka, dia berani bersumpah kalau dia tidak melakukannya. Jangan sampai membawa-bawa sumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan, karena dusta sendiri adalah dosa besar. Lebih-lebih kalau seandainya dia bersumpah kepada selain Allah digunakan untuk kedustaan. Dustanya dosa besar, sumpah kepada selain Allahnya kesyirikan, kuadrat dosanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waman halafa waman hulifa lahu billahi falyardha. Barang siapa yang dimintai sumpah, ada orang yang melakukan kesalahan, dia tidak mengaku, kemudian dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukannya, falyardha, maka kita yang mendengarnya harus redha, menerima sumpahnya. Isa alaihi salatu wassalam dalam sebuah asar dijelaskan, dia pernah melihat seseorang yang mencuri di hadapan matanya. Jelas-jelas Isa melihat orang itu mencuri, matanya melihat. Dikejar oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sampai ketangkap. Ketika ketangkap, maka barang curiannya disembunyikan oleh orang ini. Kemudian Isa memaksa dia, suruh untuk mengaku kalau dia seorang pencuri. Tapi sang pencuri ini tiba-tiba bersumpah atas nama Allah, wallahi la, demi Allah tidak, alladzi la ilaha illa ghairu, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, aku tidak mencuri demi Allah, katanya. Maka Isa melepaskannya. Kemudian Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya aku salah lihat. Aku salah lihat, kata Isa, dan aku percaya dengan sumpahmu. Padahal jelas-jelas Isa bin Maryam melihat dia mencuri, ketangkap basah. Tapi Isa alaihi salatu wassalam melepasnya. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Isa itu bukan melepas pencuri, tapi Isa itu mengagungkan kalimat sumpah yang diucapkan pencuri itu. Dia lebih mengagungkan nama Allah dibandingkan perbuatan pencuriannya. Karena kalau seandainya kemudian dia tetap menangkap pencuri ini dan dia tidak yakin dengan sumpahnya, ini dosanya jauh lebih besar dibandingkan membiarkan dia mencuri. Karena tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah jauh lebih besar dosanya dibandingkan dosa mencuri. Makanya Isa membiarkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan 5 kelompok ketika kita berhadapan dengan orang yang dimintai sumpah. Apakah kita harus rela dengan sumpahnya ataukah tidak? Pertama, kata beliau, kalau yang bersumpah itu memang orang jujur, dikenal dengan kejujurannya, kemudian dia terfitnah atau difitnah, kemudian dia ingin melepaskan diri dari fitnah itu dan bersumpah, wallahi demi Allah aku tidak melakukannya, maka kita harus redha dengan sumpahnya, benarkan kata-katanya. Kenapa? Karena orang itu terkenal kejujurannya, jangan didesak lagi. Yang kedua, mungkin tidak kenal, kita tidak kenal siapa dia, kemudian dia terfitnah dan dia membela diri dengan bersumpah. Kalau ghalabatul dhann, artinya perasaan kita ini melihat dia nampaknya orang baik bukan orang jahat, mungkin ada qarinah-qarinahnya yang mengatakan nampaknya orang kayak dia nggak mungkinlah berdusta, pakai peci, pakai jubah, tidak mungkinlah dia mencuri, umpamanya, walaupun belum kenal, tapi hati kita cenderung dia bukan orang jahat tuh. Maka kita wajib menerima sumpahnya, jangan didesak lagi, memang dia tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, kalau sama-sama nih 50-50 nih antara apakah dia orang baik atau orang jahat, kita tidak bisa memutuskannya sama sekali.
Kata Syekh Utsaimin, tetap kita harus menerima sumpahnya. Kenapa? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan kriminalnya. Tapi kata Imam Utsaimin, kalau yang keempat dan yang kelima, jangan terima sumpahnya. Kita tidak boleh rela dan redha dengan sumpahnya. Yang keempat, orang yang dikenal dengan dustanya, memang dia pendusta. Dia suka berdusta kemana-mana. Kalau seandainya dia terjatuh kepada kriminal kemudian ketangkap, tiba-tiba dia bersumpah saya tidak melakukannya, jangan diterima sumpahnya. Kenapa? Ma'ruf dia seorang pendusta. Atau yang kelima, mungkin kita tidak kenal dia, dia bukan seorang pendusta, tapi korinahnya nampaknya orang jahat dia itu. Nampaknya orang jahat, hati kita cenderung menilai dia orang jahat, bukan orang baik. Maka dari sini kita tidak mengapa tidak menerima sumpahnya. Walaupun di sini Rasul mengatakan, "Wa man khulifa lahu billahi falyardha." Barang siapa yang dimintai sumpah dan dia bersumpah, maka kita harus rela dengan sumpahnya. Tapi yang dua kelompok itu, kata Imam Ibnu Utsaimin, jangan rela dengan sumpahnya. Kenapa? Karena dikenal kedustaannya, atau ghalabatil dzan, terkalahkan prasangka kita, memang dia orang jahat bukan orang baik. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa sebenarnya iblis kan. Sehingga Nabi Adam dalam otaknya tahu iblis ini adalah musuh dia. Karena Allah sudah peringatkan jangan taati dia, karena dia musuhmu yang nyata. Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam ketika diberikan was-was oleh iblis untuk memakan buah larangan, malah dia memakannya? Padahal Adam sudah tahu bahwa iblis itu siapa, dia sudah tahu. Tapi kenapa ketika iblis berikan was-was, dia nurut pula sama iblis, padahal dia sudah tahu iblis itu musuh? Kenapa coba? Karena iblis bersumpah masalahnya. Allah mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis pun bersumpah di hadapan Adam dan Hawa bahwa dia seorang pemberi nasihat. Sehingga dalam pikiran Nabi Adam alaihi salatu wasallam la yutasawwar, tidak bisa dibayangkan, mana mungkin seseorang bersumpah atas nama Allah demi kedustaan di alam para malaikat. Karena sebelumnya belum pernah terjadi orang bersumpah atas nama Allah untuk kedustaan. Apalagi iblis bersumpah atas nama Allah. Makanya Adam kemudian percaya kepada iblis, karena iblis bersumpah atas nama Allah. Dan Adam tidak tahu kalau iblis sedang berdusta, karena tidak terbayang oleh Adam, tidak mungkin di alam para malaikat dia berdusta. Makanya dia memakan buah larangan. Makanya terkadang ikhwatu fiddin, kita selalu terkecoh dengan orang yang dimintai sumpah atau orang yang bersumpah kan. Apakah kita redha atau tidak redha? Lihat qarinah. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang sedang berselisih tentang lahan. Satu rajulun min Hadral Maut, seorang laki-laki dari Hadral Maut, Yaman. Yang satunya dari suku Kindah. Yang dari Hadral Maut ini datang kepada Nabi dan mengatakan, Rasul, ini orang Kindah ini kurang ajar. Kenapa kata Rasul? Dia sudah merebut tanahku. Itu tanahku dan tanah nenek moyangku. Kemudian kata Nabi SAW kepada orang yang dari Kindah itu, betul itu bukan tanahmu? Orang dari Kindah ini mengatakan, Rasul, ini tanahku. Buktinya aku yang menanam, aku yang menjaga, aku yang merawat. Kenapa orang ini ngaku-ngaku tanahnya? Maka Nabi SAW mengatakan kepada seorang laki-laki dari Hadral Maut ini, alaka syuhud, kau punya saksi, kau punya bukti kalau itu tanahmu? Maka kemudian dia mengatakan, aku tidak punya bukti wahai Rasul, tapi itu tanahku, itu tanah warisan bapakku. Ini si Kindah ini nyerobot tanahku. Maka Nabi SAW, karena engkau tidak punya bukti, baik. Kemudian Rasul menghadap kepada orang laki-laki dari Kindah, maukah kau bersumpah bahwa itu tanahmu? Orang dari Hadral Maut mengatakan, Rasul, buat apa kau suruh dia bersumpah? Dia orang jahat, orang fajir.
Tapi Nabi SAW mengatakan, harus bagaimana? Kau tidak punya saksi, kau tidak punya bukti. Begitulah caranya. Rasul hanya berhukum dengan zahir kan? Tapi Nabi SAW tidak mengatakan kepada seorang dari hadral maut, kau harus redha dengan sumpahnya. Kenapa? Karena orang dari Kindah ini memang orang jahat. Tidak harus rela dengan orang jahat kan? Jadi kalau orang dikenal dengan kedustaannya, kejahatannya, dia bersumpah dengan kriminalnya untuk terbebas, kita tidak perlu ridha pun tidak ada masalah, tidak menerima sumpahnya pun tidak ada masalah. Tapi kalau dia orang baik kemudian bersumpah atas nama Allah, kemudian kita tidak ridha, berdosa kita. Kenapa? Karena kita tidak sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Ya. Atau saya contohkan, di zaman Nabi SAW di kota Madinah terjadi pembunuhan, orang Ansar dibunuh. Dan itu disebutkan kisahnya kalau kita membahas kitab fiqh dalam bab Al-Qasamah. Jadi ada orang Ansar dibunuh, pelakunya tidak tahu siapa yang membunuhnya, tapi orang Ansar yakin bahwa yang membunuhnya pasti Yahudi. Akhirnya kemudian orang Ansar melaporkan kepada Nabi SAW bahwa ada seorang sahabat dari Ansar terbunuh dan kami yakin yang membunuhnya Yahudi si fulan. Maka Nabi SAW memanggil semuanya. Orang Yahudi mengatakan, kami tidak membunuh. Sahabat Ansar mengatakan, bahkan kalian pembunuh. Orang Yahudi mengatakan, kami tidak membunuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang Ansar, baik, apakah kau melihat orang Yahudi itu membunuh? Kata orang Ansar, kami tidak melihat wahai Rasul, tapi kami sangat yakin dia membunuh. Tentu sahabat mengatakan seperti itu kan tidak mungkin mengatakan kecuali ada qarinahnya kan begitu. Nggak mungkin sahabat ngomong menuduh sembarangan kan, pasti setelah menyelidiki. Tapi masalahnya bukti kurang. Karena bukti kurang, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang Yahudi, maukah di antara kalian 5 orang bersumpah atas nama Allah kalau kalian tidak membunuh? Orang Ansar mengatakan, Rasul, Yahudi ngapain kau suruh bersumpah? Kata Rasul, bagaimana kalian tidak punya bukti? Ya saya suruh bersumpah mereka. Tapi Rasul tidak mengatakan kalian harus redha dengan sumpahnya. Ya. Kalimat kalian tidak harus redha dengan sumpahnya tadi. Jadi tidak mesti kalimat wa man khulifa lahu billahi falyarda. Barang siapa yang dimintai sumpah kita harus redha. Tidak, lihat siapa yang bersumpahnya, gitu maksudnya. Kalau yang bersumpahnya orang baik ya kita harus redha. Tapi kalau bersumpahnya orang jahat ya kita tidak redha pun tidak ada masalah. Begitu syahidnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas dalam bab ini bahwa dalam bersumpah ini jangan pernah diremehkan. Bersumpahlah pertama dalam perkara penting, jangan perkara yang tidak penting bersumpah. Bersumpahlah dalam perkara yang penting saja. Yang kedua, orang yang diajak bicara jangan sampai kemudian memancing untuk bersumpah. Kalau kita bicara dengan orang yang menuduh sesuatu, jangan dulu dipancing untuk bersumpah, tapi kumpulkan bukti kita sebelum menuduh. Karena kita terkadang mudah menuduh, sekali ketika dibalik tuduhannya mana buktinya, kita tidak bisa pula menyebutkan buktinya, saksinya pun tak ada. Lalu apa gunanya menuduh-nuduh orang? Karena di masyarakat itu umumnya kan seperti itu. Ada orang yang sakit-sakitan, akhirnya suudon, jangan-jangan disihir tetangga katanya. Dia nggak melihat tetangganya datang ke dukun, dia tidak melihat tetangganya ngancam mau didukunkan dan begitu seterusnya. Tapi kan seseorang terkadang menuduh dulu kan, karena kejahilannya kan itu. Akhirnya memancing orang untuk bersumpah dan tidak melakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan sembarang bersumpah kecuali yang penting-penting, dan jangan menyulut orang untuk bersumpah pada hal-hal yang dia tidak melakukannya. Dan apabila telah bersumpah, maka dia wajib untuk menepati sumpahnya. Dan kalau ada orang yang bersumpah di hadapannya, maka kita wajib redha dengan sumpahnya. Ini yang tercantum dalam bab ini. Baik, karena masih ada waktu, kita masuk kepada bab ke-44. Bab
ucapan Masya Allah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, wa sya'a fulan, dan atas kehendak fulan. Qutaibah rahimahullahu ta'ala berkata, anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu aw yaqulu wa rabbal ka'bati wa an yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta faqala aja'altani lillahi niddan ma syaa Allah wahdahu. Qutaibah berkata, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba berkata, sesungguhnya kamu wahai Muhammad dan juga sahabat-sahabatmu telah melakukan banyak kesyirikan. Lihat orang Yahudi, mereka agamanya di atas kesyirikan, menuduh orang pula berbuat syirik. Yahudi melakukan banyak kesyirikan, mengatakan Uzair itu putra Allah, dan mereka sangat erat dengan ilmu dunia, sihir dan perdukunan. Tapi datang kepada Rasul mengatakan, kalian ini banyak melakukan kesyirikan, tidak lain dan bukan hanya untuk ngompor-ngompori saja, buat masalah saja, mau bergaduh saja, ya. Kemudian kalian, kata orang Yahudi, banyak melakukan kesyirikan karena kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak kamu wahai Muhammad, atau mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW merintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Rabb pemilik Ka'bah. Jangan demi Ka'bah saja, katakan demi Rabb pemilik Ka'bah. Atau saat mengucapkan atas kehendak Allah, maka katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak kamu. Jangan katakan atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kamu telah menjadikan diriku sesembahan atau sekutu bagi Allah? Hanya atas kehendak Allah saja. Dari sini kita tahu tentang kalimat ini ada 3 pembahasan. Pertama, mengucapkan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja. Yang kedua, kalimat Masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Kemudian yang ketiga, Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Di masyarakat ikhwan, kalimat seperti ini sering terjadi. Bahkan kalau boleh dikata, bukan sering terjadi, memang itu menjadi bahan lisan yang diucapkan orang-orang awam. Kalau bukan karena kamu, ya mungkin bahasanya kalau bukan karena Allah dan kamu, kalau bukan karena saya, kalau bukan saya ngasih modal, kalau bukan begini-begini, itu bahasa yang biasa dilakukan di masyarakat. Tapi di sini ingat bahwa kata-kata itu, walaupun satu kalimat, kalau mengandung murka Allah, cukup memasukkan kita ke dalam jahannam. Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, dia tidak sadar kalimat itu membuat Allah murka, maka Allah akan lempar dia ke dalam jahannam. Kalau satu kalimat saja bisa melempar ke dalam jahannam, macam mana pula berkalimat-kalimat? Maka hati-hati dalam mengeluarkan kalimat. Yang pertama, Masya Allah wahdah, ini semua atas kehendak Allah, titik sampai di sini. Maka ini kalimat muwahhid al-khalis, sunnah hukumnya. Ini kalimat orang-orang yang memiliki tauhid.
Kalau seandainya dia sedang nyetir tiba-tiba jatuh, atas kehendak Allah saya jatuh. Sudah sampai di sini. Kalau seandainya kemudian orang ini kita kasih modal berhasil, kemudian dia memuji kita, kita katakan keberhasilanmu itu atas kehendak Allah. Titik sampai di sini. Jangan katakan atas kehendak Allah, saya juga yang ngasih modal. Cukup. Ini kalimat tauhid dan ini hukumnya sunnah. Kalimat yang kedua, Masya Allahu thumma syi'tah, atas kehendak Allah dan kemudian dirimu. Ini jaiz, boleh, tidak dapat pahala, tapi boleh mubah perkataan seperti ini, karena dia tidak menyamakan Allah. Dia tetap memprioritaskan Allah dulu, kemudian makhluknya. Ya kalau bukan karena Allah kemudian kamu, boleh, tidak ada masalah, tapi tidak berpahala, karena tidak sunnah hukumnya. Karena kalimat tauhid itu hanya satu, Masya Allah wahdah, titik. Kemudian yang ketiga, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Ini syirik, dan syirik ini terbagi menjadi dua. Kalimat Masya Allah wahdah, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu, ini bisa jatuh kepada syirkul akbar, bisa jatuh kepada syirkul asghar. Kapan jatuh kepada syirkul akbar? Kapan jatuh kepada syirkul asghar? Ketika dia mengatakan atas kehendak Allah dan kamu, kalimat kamu ini maksudnya menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, syirkul akbar. Kalau seandainya niatnya menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, maka ini jatuh kepada syirkul akbar. Tapi kalau dia tidak menyamakan, tetap Allah, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin salah ucap dia mengatakan seperti itu. Dia tidak mengatakan atas kehendak kamu, semua atas kehendak Allah, tapi dia bahasanya, bukan isinya, bahasa dia itu hanya dalam bentuk lafaz saja, menggunakan dan bukan kemudian, dan dia tidak ada niat menyamakan Allah dengan makhluknya, maka tidak sampai kepada syirkul akbar, hanya syirik kecil saja, syirkul asghar saja. Tapi umumnya memang kalimat seperti ini syirkul asghar umumnya. Kalau di masyarakat mengatakan atas kehendak Allah dan kamu, umumnya masyarakat ngomong gini, tidak mungkin menyamakan makhluk dengan Allah, tidak. Tapi seandainya seseorang menyamakan dalam hatinya antara Allah dengan makhluk, dengan mengatakan kalimat seperti itu, maka tidak syak lagi dia terjerumus kepada syirkul akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tufail, saudara seibu Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq itu memiliki 4 istri. Abu Bakar Siddiq memiliki 4 istri dan masing-masing punya anak. Lah yang terakhir Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman ini ibunda daripada Aisyah. Jadi setelah Abu Bakar menikah dengan Ummu Ruman, kemudian punya anak putri namanya Aisyah. Tetapi Ummu Ruman sebelum menikah dengan Abu Bakar, dia sudah memiliki suami sebelumnya dan mempunyai anak dari suami lamanya sebelum dia menjanda. Lah anak pertama dari suami yang lama, bukan dari Abu Bakar, itulah namanya Tufail. Makanya antara Tufail dengan Aisyah radhiyallahu anha itu saudara seibu, sama-sama dari ibu yang sama, berbeda bapak. Jadi Tufail ini saudara Aisyah seibu radhiyallahu anha berkata, aku bermimpi, kata beliau, jadi seolah-olah mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi, dan aku berkata kepada mereka, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan Uzair itu putra Allah. Mereka menjawab, maksudnya orang-orang Yahudi, sungguh kalian juga sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad.
Kemudian kata Tufail dalam mimpinya, aku melewati sekelompok orang-orang Nasrani dan aku pun berkata kepada mereka, sungguh kalian sebaik-baik umat jika kalian tidak mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam itu putra Allah. Maka orang Nasrani membalas dan mengatakan, kalian juga sungguh sebaik-baik umat jika kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Maka keesokan harinya Tufail bangun, mimpinya aneh ya, tapi tidak menceritakan kepada Nabi. Si Tufail ini justru dia mengatakan, keesokan harinya aku memberitahukan mimpi tersebut kepada kawan-kawanku. Setelah itu aku mendatangi Nabi SAW dan aku beritahu hal itu kepada beliau. Jadi harusnya Tufail kan bercerita kepada Nabi, malah bercerita kepada yang lain dulu, akhirnya tersebar beritanya. Oh, Tufail bermimpi begini. Kemudian Rasul bersabda, apakah engkau telah memberitahukan kepada seseorang? Aku menjawab, ya wahai Rasul, dan sudah menyebar berita mimpiku ini. Karena ini sudah menjadi halayak publik, orang sudah tahu semua, tentu Rasul harus memberikan jawabannya. Makanya Nabi SAW naik ke atas mimbar, mengumpulkan para sahabat, kemudian berceramah dan mengatakan, amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'yan ukhbaru biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahda. Kata Nabi SAW, amma ba'du, adapun setelah itu, sesungguhnya Tufail telah bermimpi tentang sesuatu dan telah diberitahukan kepada sebagian orang di antara kalian. Artinya berita ini sudah menyebar di antara kalian. Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan sesuatu ucapan yang ketika itu saya tidak sempat melarang kalian, karena aku disibukkan dengan urusan ini dan itu. Kata Nabi SAW, sekarang janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tapi katakanlah atas kehendak Allah saja. Lihat riwayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Tufail bermimpi dan mimpinya cukup aneh, Tufail ini bicara dengan dua agama. Pertama Yahudi dan yang kedua Nasrani. Kata Tufail kepada orang Yahudi, sebenarnya agama kalian itu bagus, masalahnya yang jelek cuma satu, kalian menganggap Uzair itu putra Allah, katanya. Yahudi pula bantah, kami juga menganggap agama engkau itu bagus, agama Islam, masalahnya kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan Muhammad, di sini tak bagusnya, katanya. Kemudian si Tufail dalam mimpinya berjumpa dengan orang Nasrani, sesungguhnya agama kalian itu mantap, masalahnya kalian mengucapkan Isa itu putra Allah. Coba kalau tidak mengucapkan kalimat itu. Maka Nasrani mengatakan, aku juga sama menganggap agama kalian Islam itu juga luar biasa, masalahnya kenapa kalian mengatakan atas kehendak Allah dan Muhammad? Kan ini mimpinya aneh. Makanya kepikiran oleh Tufail mimpinya ini, sampai akhirnya dia menceritakan ke kawan-kawannya mimpinya ini. Gimana ya, kok saya bisa mengatakan seperti itu dalam mimpiku? Maka hebohlah mimpi Tufail ini sampai akhirnya ke telinga Rasul, dan baru Tufail memberitahu kepada Nabi SAW setelah berita ini dikonsumsi publik. Tentu Rasul tidak mungkin membiarkan berita ini mengalir begitu saja, karena ini akan jadi fitnah. Makanya Nabi SAW langsung mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, karena ketika itu belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawabnya, maka Rasul harus menjawab dengan hati-hati. Karena untuk meredam fitnah kan, berita yang menyebar di tengah-tengah masyarakat, dan mengatakan, saya minta maaf, kata Rasul, aku mendengar Tufail bermimpi begini dan begitu. Ada beberapa kalimat dalam Islam saya tidak sempat melarangnya karena saya sibuk urusan ini dan itu. Tapi hari ini jangan lagi kalian katakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, katakan atas kehendak Allah saja. Ini namanya syaddu dari'ah namanya. Rasul ingin mencegah adanya kesyirikan.
Maka kesimpulan dari hadis ini, riwayat Tufail ini, saudari atau saudara seibu Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita, maka jangan sekali-kali kita menasabkan masyiah kehendak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi nisbatkanlah kehendak itu semua terjadi karena Allah. Ya, karena memang terjadi karena Allah. Antum mendapatkan nikmat-nikmat itu datang dari siapa? Dari Allah. Fama bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat kecuali semua datang dari Allah. Ketika seseorang mendapatkan musibah, musibah juga bagian daripada cobaan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita sabar atau tidak dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita ini? Dengan mengatakan semua datang atas kehendak Allah. Karena di masyarakat nih lisan-lisan kadang-kadang sulit dijaga, mungkin karena kurangnya belajar tauhid sehingga tidak paham ada kalimat-kalimat itu yang justru menghilangkan kesempurnaan tauhid. Seperti yang sering dikatakan di masyarakat, kalau bukan saya yang bantu kamu, tentu kamu tidak seperti ini. Kalau bukan saya yang memodalimu, tentu kamu tidak jadi orang. Kalau bukan karena saya jalan ke sana, coba tadi saya tidak jalan ke sana, tentu saya tidak akan jatuh. Kalau bukan karena ada tetangga lewat semalam, habislah kemudian rumah saya karena kecurian. Kalau bukan karena kepiawaian kamu menyetir mobil, mungkin mobil kita sudah tertabrak lori. Ini kan kalimat-kalimat seperti ini kan sering di masyarakat diucapkan, ikhwan. Ketahuilah kalimat-kalimat ini harus dicerna, diteliti, apakah ada kesalahan atau tidak. Maka kita katakan ya, di dalamnya ada kesalahan, bahkan fatal kesalahannya. Kenapa? Karena dia menasbatkan masyiah kepada selain Allah dan sebagainya kufur nikmat. Harusnya bahasa yang harus diucapkan semua atas kehendak Allah. Kalau bukan karena Allah, ini jangan sampai kalimat ini dilupakan. Kalau bukan karena Allah, kemudian aku, kemudian kamu, kemudian tetangga. Kalau bukan karena Allah, semua takdir dari Allah, saya harus celaka di jalan ini dan itu. Kul masya Allah, katakan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Sudah di isya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.